Namaku Rika. Sekarang umurku 20 tahun. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil yang adem dan tenang di pinggiran Sumatera Barat. Kalau pagi, kabut turun dari bukit, suara ayam dan adzan subuh saling sahut-sahutan. Semua orang di sini saling kenal, dan keluarga kami termasuk yang cukup disegani. Bukan karena kami kaya, bukan juga karena punya tanah luas, tapi karena sosok ayahku, Pak Rustam. Beliau guru ngaji di surau belakang rumah, juga sering diminta nasihat kalau ada warga yang mau nikah, ribut soal warisan, atau urusan tanah sawah. Orang-orang di kampung nyebut beliau Ustaz Rustam, walaupun beliau gak pernah minta dipanggil begitu. Ayah selalu bilang, jangan panggil Ustaz, panggil Rustam aja cukup. Waktu aku kecil, aku bangga banget jadi anaknya. Kalau ke pasar, pasti banyak yang sapa. Assalamualaikum, Ustaz. Sehat, Pak Rustam. Bahkan anak-anak kecil pun pada cium tangan beliau. Ayah gak pernah sombong. Cuma senyum kalem, angkat tangan pelan, kadang bilang, Alhamdulillah, sehat. Cara beliau jalan pun tenang, bicaranya pelan, dan jarang sekali marah. Dari luar, beliau kelihatan sempurna sebagai ayah, terhormat, dihormati, dan dihargai. Tapi waktu di rumah, ayah lebih banyak diam. Bukan tipe ayah yang suka duduk bareng nonton TV, atau ngajak kami main keluar. Beliau lebih sering di dalam kamar, baca kitab atau dengar ceramah dari radio tua di pojok kamar. Kalau bukan di kamar, ayah duduk di serambi depan sambil ngopi. Tapi tetap, beliau bukan orang yang kasar atau keras. Cuma dingin. Gak banyak kata, gak banyak pelukan. Sejak aku SMP, ibu mulai sering sakit. Kata dokter, beliau kena komplikasi paru-paru. Awalnya cuma batuk gak sembuh-sembuh. Lama-lama, ibu sering sesak, lemas, dan gak kuat berdiri lama. Aku dan adikku, Nisa, otomatis bantuin urusan rumah. Tapi karena waktu itu aku masih sekolah dan Nisa baru kelas 2 SD, akhirnya ibu cari pembantu buat bantu kerja rumah. Waktu itu datanglah Ani. Dia dari kampung tetangga. Usianya sekitar 25 tahun waktu itu. Badannya kecil, kulitnya agak gelap, suaranya lembut banget. Ibu bilang, Ani ini baik orangnya. Dia juga pernah bantu keluarga Bu Lela dulu. Ani cepat dekat sama kami. Dia rajin. Tiap pagi udah nyapu halaman, nyuci baju, nyiapin sarapan. Dia juga yang sering bantu ibu ganti baju, urus obat, bahkan pijitin kaki ibu kalau kambuh malam-malam. Tapi, aku mulai sadar satu hal yang aneh. Tiap kali Ani ketemu ayah, ekspresinya berubah. Kalau biasanya dia senyum atau cerita ringan sama aku dan ibu, begitu ada ayah, dia langsung nunduk. Kadang malah keluar dari dapur atau pura-pura sibuk di belakang. Wajahnya tegang, gerakannya kayak buru-buru. Aku pikir, mungkin karena dia segan. Namanya juga kerja di rumah Ustaz. Mungkin takut salah bicara. Tapi lama-lama, perasaan aneh itu makin kuat. Kadang waktu aku pulang sekolah, aku lihat Ani duduk di pojok dapur sambil melamun. Mukanya murung, matanya merah. Tapi kalau aku tanya kenapa, dia selalu jawab, gak apa-apa, Rika, cuma capek. Aku percaya. Aku gak pernah curiga. Karena di pikiranku, ayahku adalah orang baik. Mana mungkin? Tapi ternyata, gak semua yang terlihat suci di luar, sebersih itu di dalam. Dan waktu itu, aku belum tahu kalau semua kehormatan dan rasa bangga yang selama ini aku simpan untuk ayah, bakal runtuh. Karena rahasia besar itu akhirnya terungkap. Pelan-pelan. Dan semua dimulai dari satu malam. Waktu ibu dirawat di rumah sakit. Waktu itu malam Jumat. Ibu mendadak sesak napas lebih parah dari biasanya. Nafasnya berat, dada naik turun cepat, dan wajahnya pucat. Aku panik. Ayah buru-buru bangunin tetangga untuk bantu bawa ibu ke rumah sakit kabupaten. Jaraknya lumayan jauh, sekitar 45 menit naik motor. Karena malam itu cuma ada satu motor yang bisa dipakai,
Akhirnya cuma aku dan ayah yang ngantar ibu. Nisa kami titip di rumah Bu RT, sementara Ani tinggal sendiri di rumah. Kami sampai di rumah sakit hampir tengah malam. Ibu langsung ditangani. Kata dokter, paru-parunya mulai memburuk dan butuh observasi 2 hari. Malam itu kami nginap di lorong rumah sakit. Ayah tidur sebentar di kursi tunggu. Aku duduk di lantai dekat tempat tidur ibu. Sekitar pukul 2 pagi, ayah bangun dan bilang mau balik ke rumah sebentar. Bapak mau ambil pakaian ganti dan jubah ibu, katanya. Aku cuma angguk. Gak ada rasa curiga sama sekali. Aku pikir wajar, karena kami berangkat buru-buru, bahkan sandal pun aku lupa pakai waktu itu. Jadi ayah pulang. Aku tetap di rumah sakit, jagain ibu. Pagi datang cepat. Ayah kembali sekitar pukul 7. Bawa tas kecil dan termos teh manis buat kami. Waktu itu semuanya terasa biasa saja. Tapi 1 jam kemudian, Ani datang. Dia datang jalan kaki, rambutnya dikepang 2, tapi wajahnya kusut. Matanya sembab, kayak orang baru nangis semalaman. Ibu waktu itu masih tidur. Jadi aku dan Ani duduk di ruang tunggu luar. Aku perhatiin dia pelan-pelan. Jemarinya gemetar saat pegang cangkir teh. Dan beberapa kali dia kayak mau bicara, tapi gak jadi. Mbak kenapa? Sakit? Tanyaku pelan. Dia cuma geleng. Enggak, cuma kurang tidur aja. Tapi aku tahu, bukan itu. Ada yang ganjil. Aku gak maksa. Tapi perasaan gak enak mulai muncul. Malamnya, sekitar pukul 11, aku ke dapur rumah sakit buat isi termos air. Dapur rumah sakit kecil dan agak jauh dari ruang rawat. Di sana ada lorong sepi yang jarang dilewati. Dan disitulah aku dengar suara lirih yang bikin jantungku berhenti sejenak. Tangisan. Tangisan pelan, dari sudut lorong. Aku mendekat pelan-pelan. Dan aku lihat Ani. Dia duduk di lantai pojokan lorong. Punggungnya nyandar ke dinding. Tangannya menutupi wajah. Tapi suara isaknya jelas. Kenapa harus aku? Kenapa malam itu dia masuk kamarku? Aku kaget. Aku berhenti melangkah. Nafasku tertahan. Aku gak bisa cerita ke siapa-siapa. Aku takut. Aku jijik sendiri. Ani bicara lirih. Seperti sedang telepon atau mungkin sedang curhat ke Tuhan. Aku mundur pelan-pelan. Gak tahu harus ngapain. Pikiran di kepalaku kacau. Siapa yang masuk kamar? Malam itu? Apa maksudnya? Jantungku berdetak kencang. Aku balik ke ruang ibu tanpa bicara apa-apa. Malam itu aku gak bisa tidur. Kata-kata Ani itu muter terus di kepala. Besok paginya, Ani pamit pulang. Katanya, dia mau urus sesuatu di kampung. Tapi aku tahu, dia gak bakal balik lagi. Dan benar. Seminggu, 2 minggu, bahkan sampai bulan berikutnya, dia gak pernah muncul. Aku tanya ke ibu, beliau bilang, mungkin Ani lelah. Kerja di rumah orang sakit itu berat. Tapi hatiku bilang lain. Ani gak pergi karena lelah. Ani pergi karena sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang dia gak berani ceritakan. Tapi aku yakin, itu ada hubungannya dengan malam saat ayah pulang sendirian. Dan di sanalah, semua rasa percaya yang selama ini aku bangun pelan-pelan mulai runtuh. Seminggu setelah kepergian Ani, suasana rumah terasa beda. Sepi. Dingin. Bukan karena gak ada yang bantu bersih-bersih atau masak, tapi karena ada yang hilang. Ani bukan sekadar pembantu buat kami. Dia udah kayak kakak sendiri buatku dan Nisa. Setiap sudut rumah seperti menyimpan bekas jejaknya. Bau minyak kayu putih yang biasa dia pakai, sandal jepitnya yang selalu ada di depan dapur, dan suara langkah kakinya waktu pagi hari, semuanya mendadak lenyap. Ibu terlihat sedih juga. Tapi beliau gak banyak tanya. Beliau cuma bilang, semoga Ani baik-baik aja di kampungnya. Tapi aku tahu, jauh di dalam hati, ibu juga bingung. Karena kepergian Ani yang begitu mendadak gak masuk akal. Gak pamit baik-baik. Gak ada alasan yang jelas.
Bahkan baju-bajunya masih ada beberapa yang tergantung di jemuran belakang. Waktu itu, aku masih simpan rasa curiga. Tapi aku juga takut. Takut kalau semua yang aku duga ternyata benar. Takut kalau orang yang selama ini aku kagumi, ternyata menyimpan wajah lain yang gak pernah aku bayangkan. Sampai akhirnya, satu sore saat aku bersihin kamar Ani, aku nemu sesuatu. Di bawah bantal yang masih tertata rapi, aku nemu sebuah surat kecil yang dilipat 2 kali. Kertasnya udah agak lecek, tapi di pojoknya tertulis, "Untuk Rika." Tanganku langsung dingin. Aku duduk pelan di ranjang itu, buka suratnya pelan-pelan. Dan isinya, "Rika, aku minta maaf harus pergi begini. Tapi aku gak kuat. Aku gak sanggup lihat wajah ayahmu lagi setelah malam itu. Malam waktu kamu dan ibumu gak di rumah." Dia masuk ke kamar. Aku kira cuma mau tanya soal makanan ibu. Tapi dia tutup pintu. Dan aku gak bisa cerita semua. Tapi dia paksa aku. Aku udah berusaha kabur. Aku nangis. Tapi dia cuma bilang, "Jangan bilang siapa-siapa kalau kamu masih mau tinggal di rumah ini." Sejak malam itu, aku gak pernah tidur nyenyak lagi. Aku jijik. Aku takut. Dan aku malu. Aku tahu kamu orang baik, Rika. Aku sayang sama kamu dan adikmu. Tapi aku harus pergi. Maaf ya. Aku gak bisa baca sampai habis. Surat itu jatuh dari tanganku. Dunia rasanya berhenti sejenak. Dada ini kayak dihantam batu besar. Aku duduk diam. Gak bisa nangis. Gak bisa ngomong. Semua rasa campur aduk jadi satu. Kaget, jijik, takut, marah, dan patah hati. Ayah? Orang yang selama ini aku banggakan? Yang selalu dibilang, panutan warga? Yang ngajarin aku ngaji waktu kecil? Yang selalu ceramah soal akhlak dan kehormatan perempuan? Aku gak bisa percaya. Tapi isi surat itu terlalu jujur. Terlalu nyata. Terlalu dalam. Itu bukan karangan. Itu suara dari hati yang luka. Aku peluk surat itu semalaman. Aku gak cerita ke siapa-siapa dulu. Bahkan ke ibu pun belum. Aku cuma diam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku takut pulang ke rumah sendiri. Takut tidur dalam satu atap dengan seseorang yang tiba-tiba asing buatku. Ayahku. Dan sejak hari itu, aku tahu, hidupku gak akan pernah sama lagi. 3 hari setelah aku baca surat itu, aku gak bisa tidur tenang. Setiap kali dengar langkah kaki ayah di luar kamar, dadaku berdebar. Setiap kali ayah bicara ke ibu seperti biasa, dengan nada tenang dan lembut, aku jadi merinding. Karena aku tahu, di balik nada suara itu, ada sesuatu yang gelap. Sesuatu yang gak pernah aku lihat sebelumnya. Aku mulai menjaga jarak. Makan gak bareng lagi. Nginep di rumah teman 2 kali. Aku bilang ke ibu alasannya mau belajar kelompok. Tapi sebenarnya, aku cuma pengen jauh dari rumah. Tapi seberapa lama aku bisa lari? Akhirnya malam itu datang juga. Aku duduk di teras rumah. Angin sejuk desa ngebelai rambutku. Tapi hatiku panas. Surat dari Ani ada di saku jaketku. Aku tunggu sampai ayah keluar dari kamar. Sekitar jam 8 malam, seperti biasa, ayah duduk di kursi kayu depan rumah, bawa radio kecil dan gelas kopi. Aku duduk pelan di depannya. Rasanya tenggorokanku kering. Tapi aku harus bicara. "Yah," kataku pelan. Suaraku gemetar. Ayah menoleh. "Iya, Rika." Aku ambil surat dari saku, lalu aku kasih ke beliau tanpa kata. "Ini dari Ani." Ayah sempat heran, tapi tetap ambil kertas itu. Dia baca pelan. Dari raut wajahnya, aku tahu, dia tahu surat itu asli. Gak ada ekspresi marah, gak ada bantahan, cuma diam. Lama. Lalu napasnya berat. "Bapak, kenapa?" Suaraku bergetar. Ayah masih diam. Aku tahan air mata yang hampir jatuh.
Bapak selama ini kami hormati. Orang-orang di kampung percaya sama Bapak. Ibu percaya. Aku bangga jadi anak Bapak. Tapi sekarang, Ayah menunduk. Suaranya keluar sangat pelan. Bapak hilaf, Nak. Dan kata itu, hilaf, kayak pisau tumpul yang menusuk hati. Hilaf. Suaraku meninggi sedikit. Itu bukan hilaf. Yah, itu ngerusak hidup orang. Ani pergi karena trauma. Dia pergi karena takut sama Bapak. Dia pergi karena dia disakiti. Ayah menggenggam lututnya. Bapak nyesel. Rika, Bapak gak tahu harus bilang apa. Bapak malu. Aku gak bisa tahan lagi. Air mataku jatuh. Aku juga malu. Yah, malu punya ayah yang bisa lakuin itu ke perempuan yang baik. Ke orang yang selama ini bantu keluarga kita. Malam itu, aku masuk ke kamar tanpa pamit. Aku kunci pintu dan nangis sendirian. Dunia rasanya aneh. Rumah yang dulu hangat, sekarang dingin. Sosok yang dulu aku kagumi, sekarang cuma bayang-bayang. Dan lebih menyakitkan lagi, aku harus pura-pura gak tahu di depan ibu. Karena aku belum sanggup cerita ke beliau. Belum sanggup lihat wajah ibu waktu tahu suaminya, lelaki yang selama ini dampingi masa sakitnya, ternyata menyimpan rahasia sekeji itu. Keesokan harinya, aku ambil keputusan. Aku gak bisa diam. Aku harus bicara ke seseorang. Harus ada yang tahu. Harus ada yang lindungi perempuan lain dari ayahku. Aku pun pergi ke rumah paman, adik ibu yang paling aku percaya. Aku tunjukkan surat itu. Dan di sanalah, semuanya mulai berubah. Paman terdiam lama setelah membaca surat itu. Matanya nanar. Aku tahu, dia juga syok. Selama ini beliau sangat menghormati ayahku. Apalagi mereka pernah jadi rekan dakwah di desa. Tapi hari itu, semuanya berubah. Paman peluk aku pelan, lalu bilang, "Kita gak bisa biarkan ini, Nak. Tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai ibumu jatuh sakit lagi." Aku angguk. Dalam hati aku juga takut. Takut ibu hancur. Tapi aku juga tahu, diam itu bukan pilihan. Seminggu kemudian, paman bantu mengatur pertemuan dengan Ani secara diam-diam. Lewat kenalan beliau di kampung seberang, akhirnya kami bisa bertemu di rumah kecil milik seorang bidan tua. Aku, paman, dan Ani duduk bertiga. Wajah Ani masih tampak trauma. Tapi waktu dia lihat aku, dia langsung peluk aku sambil nangis kencang. Aku minta maaf. Rika, aku pengen cerita dari dulu, tapi aku gak kuat. Aku peluk dia balik. Air mataku jatuh juga. Kamu gak salah, Mbak. Kamu gak salah. Hari itu, Ani berani bicara. Dia ceritakan semuanya dengan pelan, gemetar, tapi jelas. Bagaimana malam itu terjadi. Bagaimana ayahku masuk kamar dengan alasan pura-pura tanya obat ibu. Bagaimana dia dikunci dari dalam. Dan bagaimana setelah semuanya, Ani cuma bisa diam karena takut, malu, dan merasa sendirian. Paman pegang tangan Ani. Kamu perempuan yang kuat, Nak. Dan kamu layak dapat keadilan. Dengan persetujuan Ani, kami mulai proses pelaporan diam-diam. Dokumen dikumpulkan, saksi disiapkan. Semuanya dijalankan secara hati-hati, karena kami tahu, kalau kabar ini bocor ke warga, bisa jadi bahaya buat Ani dan ibu. Dan akhirnya, waktu yang paling berat pun datang. Kami bicara ke ibu. Ibu awalnya kaget, syok, dan nyaris pingsan waktu dengar pengakuan itu dari paman dan Ani. Tapi setelah semalaman menangis, ibu cuma berkata satu hal yang bikin aku makin sedih. Sejak dulu ibu sudah merasa, tapi ibu memilih diam karena takut anak-anak kehilangan figur ayah. Dan saat itu juga aku sadar, bukan cuma Ani yang terluka, tapi ibu juga telah lama memendam luka. Luka yang gak kelihatan tapi terus menggerogoti dari dalam. Setelah semua terbuka, ayah akhirnya diminta meninggalkan rumah. Ibu ajukan gugatan cerai secara resmi,
Dan kami semua sepakat untuk tidak tinggal di desa itu lagi. Terlalu banyak kenangan, terlalu banyak luka, dan terlalu banyak orang yang akan bertanya, dan mungkin menyalahkan korban. Sekarang, aku, ibu, dan Nisa pindah ke kota kecil tempat paman tinggal. Kami mulai dari nol. Hidup gak mudah, tapi jauh lebih tenang. Ani juga sudah mulai bangkit. Dia ikut pelatihan menjahit, tinggal di tempat yang aman, dan aku masih sering mengunjunginya. Dia bilang, kalau bukan karena kamu, Rika, aku mungkin gak akan pernah berani bicara. Aku cuma tersenyum. Karena yang sebenarnya kuat adalah dia, Ani. Dan aku, hanya anak perempuan yang akhirnya berani memilih, bahwa tidak semua yang terlihat suci harus dimaafkan. Bahwa kadang, kebenaran memang menyakitkan, tapi menyembunyikannya jauh lebih menyakitkan lagi. Hari ini, aku tidak lagi menyebut dia ayah. Karena bagiku, ayah adalah seseorang yang melindungi, bukan menyakiti. Yang membimbing, bukan menindas. Dan walaupun semua orang pernah menghormatinya, aku tidak akan pernah lupa bahwa topeng bisa menipu banyak orang, tapi kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri.